akan dumateng kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Jamaah mushola Al-Ikhlas yang berbahagia yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa selalu memanjatkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan barokah, rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan pada hari ini kita bisa bertatap muka bersama-sama tadarus mengagungkan kitabullah. Insya Allah dengan kita selalu membaca Al-Quran, besok akan kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran ini di alam kubur kita, sehingga kita di alam kubur saged sekeco padang jinglang saged boten napa-napa ngertos-ngertos binyang sama hari kiamat, tidak ada sekabur karena kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran ini. Tidak lupa sholawat wa salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarganya dan sahabat-sahabatnya, dan kita sekalian sebagai pengikutnya selalu menunggu-nunggu syafaatnya di yaumul akhir. Amin Allahumma amin. Dalam kesempatan ini tadi dari pembawa acara mengatakan bahwa salawat dan salam selalu curahkan kepada Rasulullah agar kita mendapatkan syafaatnya. Ini tadi kami juga menyampaikan, berarti kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Salah satunya kita memperbanyak dengan apa? Sholawat. Untuk itu marilah kita bersama-sama sholawat, bersama-sama saya. Istilahnya kita memang betul-betul mengumandangkan sholawat Nabi ini. Walaupun rubuh-rubuh gedang dan sebagainya, kita bareng-bareng dan ada suaranya menyesuaikan suara saya yang serak ini. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Shallallahu ala Muhammad. Shallallahu alaihi wasallam. Shallallahu ala Muhammad. Shallallahu alaihi wasallam. Ati'u wa ati'ur rasul. Ati'u wa ati'ur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Imtithalu awamirillah wastinabun nawahihi. Laksanakan perintah Allah dan jauhi larangan Allah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Matur nuwun, kebersamaan ini insya Allah dengan kita memperbanyak sholawat, besok kita di yaumul akhir akan mendapat syafaat dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nanti bersama-sama kita mengadakan sholawat akan mendapat syafaatnya. Yang geroda grado juga mendapatkan syafaatnya. Yang tidak tapi berjamaah kita bersama juga mendapat syafaatnya. Yang mendengarkan pun insya Allah juga kita mendapatkan syafaatnya karena kita berjamaah insya Allah. Baiklah, dalam kesempatan ini
kami akan menyampaikan yang kadang-kadang jarang sekali disampaikan. Karena kami akan menyampaikan tentang apa? Salah satunya adalah prinsip-prinsip kalimat dalam bahasa Arab. Jadi kita membaca prinsip kalimat dalam bahasa Arab. Dalam hal ini kami mengambil surat Al-Hujurat ayat 15. Karena ini kita kebersamaan, maka marilah kita buka sama-sama surat Al-Hujurat ayat 15. Baik itu ada terjemahnya ataupun tidak, baik kita menggunakan HP ataupun tidak. Kita sedikit akan membahas tentang kalimat-kalimat yang sifatnya prinsip di dalam bahasa Arab. Ya, ini maka kita bisa kalau dibuka bersama-sama surat Al-Hujurat ayat 15, bersama-sama kita mempelajari, karena ini suatu hal yang baru mungkin, tapi dari bapak-bapak yang sudah sering menjalankan, mungkin ada terjemah, ada tafsir dan sebagainya, akan bisa lebih mengingatkan, karena di sini ada anak-anak, ada generasi-generasi muda yang nantinya akan bisa mencapai pada tingkat yang akan lebih tinggi sekemampuan saya. Al-Hujurat ayat 15. 49. Oh ya, kita mulai ya. Innamal mu'minuna alladziina amanu billah. Tidak apa-apa saya. Dengarkan saja. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya hanyalah mereka yang beriman kepada Allah wa rasulih dan rasulnya. Sumalam yartabu. Kemudian mereka tidak ragu-ragu. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Mereka berjihad dengan harta-harta mereka dan dengan diri-diri atau jiwa-jiwa mereka fisabilillah di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang benar. Nah, ini kami karena mempelajari sifatnya kalimat-kalimat di dalam bahasa Arab, maka akan menyampaikan tentang kalimat ini. Inna, dalam kalimat apapun yang kata-kata awalnya adalah inna, itu merupakan sifat takkid. Sifat takkid. Sifat takkid itu apa? Sifat sebagai penegas dari ayat tersebut. Jadi kalau ada awal surat ada inna, itu mempunyai sifat penegas. Jadi kalau diartikan Allah Subhanahu wa taala menegaskan, sesungguhnya orang-orang yang mukmin yang sebenarnya hanyalah mereka yang beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Nah, inamal atau ma'al itu artinya amal perbuatan. Amal perbuatan. Contohnya apa? Innamal a'malu bil niyat. Bahwasanya amal perbuatan itu tergantung dari niatnya. Tapi di sini tidak menyebutkan amal perbuatan dalam ayat ini. Dalam arti di situ juga ada, tapi mengatakan yang sebenarnya. Kemudian dalam ayat ini apakah ada yang menyebutkan amal perbuatan? Karena dalam satu ayat pasti ada. Tidak mungkin tidak, pasti ada. Di mana amal perbuatan itu? Amal perbuatan itu termasuk di dalam wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Berjihadlah kamu dengan harta-hartamu dan dengan diri-dirimu di jalan Allah. Itu perbuatannya. Maka tidak mengurangi arti kata sebenarnya itu, walaupun di sini ada arti ma'al atau amal perbuatan. Nah, di mana kata sebenarnya ini? Nah, inilah yang paling penting. Kenapa di situ mencantumkan kata sebenarnya? Ini mempunyai suatu kalimat yang memang mempunyai makna yang dalam. Mempunyai makna yang dalam. Mempunyai arti yang dalam pula. Dan merupakan suatu suatu kalimat yang sifatnya indah. Nah, kalimat yang indah. Di mana kalimat yang indahnya? Di mana
yang termasuk dalam makna-makna yang paling dalam, marilah kita sedikit menyampaikan. Kalau dikatakan apa namanya jarang menyampaikan yang sedemikian, kami mencoba yang demikian. Masalah apa? Malah untuk generasi penerus itu saya kira tidak hanya mempelajari terjemah pun tafsirnya, tapi bisa meningkat menjadi apa? Menjadi mempelajari tentang prinsip-prinsip kalimat dalam bahasa Arab. Nah, ini kami sampaikan. Kemudian kata sebenarnya terdapat di mana? Apabila dalam ayat ini menyebutkan sumalam yartabu. Kalau ada kata suma, ada kata suma, artinya kemudian. Kalau ada kata-kata kemudian, berarti sebelumnya mesti ada kata yang bermakna. Setelah itu kemudian berarti akhirnya juga ada yang menerangkan pada awal tadi. Karena kemudian contohnya ya, 2 itu sebelumnya pasti ada 1. 2 setelahnya pasti ada 3. Kalau kata-katanya itu 2 sebelumnya 1 dan setelahnya 3, maka di sini ada kata-kata juga suma. Nah, suma. Kemudian maksudnya kemudian karena 2 sebelumnya 1 kemudian 3, berarti 2. Termasuk ini juga. Sumalam yartabu. Kemudian mereka tidak ragu-ragu. Tidak ragu-ragu dalam apa? Tidak ragu-ragu dalam surat ini tadi, yaitu alladzina amanu billahi wa rasulihi. Tidak ragu-ragu bahwasanya dia orang yang beriman itu menyatakan Allah Subhanahu wa taala itu merupakan satu tunggal, Rasulullah Muhammad SAW itu sebenarnya Rasul Allah, menyampaikan dengan tidak ragu-ragu. Ini yang dikatakan bahwasannya suatu hal pegangan prinsip hidup kita. Kita harus mempunyai prinsip, yaitu atiullah wa atiur rasul yang saya sampaikan tadi. Taatlah kepada Allah dan taatnya kepada Rasul. Ataupun pegangan kita, penyaksian kita, adanya Allah dan Rasul, itu juga perlu kita pegang teguh. Nah, untuk itu marilah kita sedikit-sedikit mempelajari masalah ini, tentang yang sebenarnya ini. Bapak-bapak yang kami hormati, kemudian di sini dilaksanakan sumalam yartabu dengan tidak ragu-ragu. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dalam apa? Dalam melaksanakan wajahatu bi amalihim wa anfusihim fi sabilillah. Setelah kita memegang teguh atiullah wa atiur rasul dengan tidak ragu-ragu, kemudian kita tidak ragu-ragu pula dalam pelaksanaan apa? Jihad. Jihad itu apa? Berjuang dengan sepenuh kemampuan. Jangan cuma hanya di jihad itu diartikan perang, enggak. Jihad itu dalam bahasa diartikan berjuang dengan segenap kemampuan. Apa yang diperjuangkan dengan tidak keraguan itu tadi, yaitu berjihad dengan harta-harta mereka dan diri-diri atau jiwa-jiwa mereka. Mereka siapa? Mereka kita semua. Mereka yang menyatakan bahwa orang yang beriman berjihad di dalam harta-harta mereka. Suatu contohnya, kita wajib mengeluarkan zakat. Dawuh Gusti Allah kita laksanakan, berarti kita jihad untuk mengeluarkan zakat. Baik itu zakat fitrah, membersihkan diri karena kita melaksanakan puasa sehingga kita bisa kembali ke kesucian, ataupun zakat mal yang sudah mencapai pada nisabnya. Nisabnya itu apa namanya ya sekitar 85 gram misalnya. Itu kita harus juga mengeluarkan zakat mal. Nah, untuk itu mari kita kemampuan kita berjihad di jalan Allah dengan harta-harta mereka. Apakah cuma itu? Tidak. Yang wajib lagi apa? Apabila kita mempunyai hutang. Kita mempunyai hutang, punya kewajiban nyaur. Nyaur itu juga kita berjuang di jalan Allah dengan segenap kemampuannya. Nek wis duwe duit, kemudian ora disaurke, itu yang paling bahaya. Nah, untuk itu, apalagi misalnya adanya infak, adanya sedekah, membantu orang yang tidak punya, dan sebagainya. Itu namanya kita berjihad di jalan Allah dengan harta-harta kita.
juga kita berjihad dengan diri-diri kita atau jiwa-jiwa kita. Contohnya apa? Suatu misal, dalam suatu masjid yang sudah lama mau dibangun yang lebih bagus lagi. Kemudian bagaimana kita menjadikan diri kita? Aku ini kemampuannya ini gur iso mikir sih. Gunakan pikirannya untuk lebih baik bagaimana membangun masjid itu. Aku ora duwe apa-apa ya, ora duwe duit, ora duwe kemampuan kok. Duweku mung tenaga. Mari kita kerja bakti. Ngusung batu, ngusung bata merah, kemudian campuran dan sebagainya. Kita jihadkan tenaga kita. Dan sebagainya dan sebagainya. Untuk itu, apabila orang-orang yang beriman dengan tidak ragu-ragu, kemudian dia juga melaksanakan jihad baik dengan diri-diri mereka ataupun jiwa-jiwa mereka, itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat ini adalah mereka itulah orang-orang mukmin yang sebenarnya. Itu sedikit kita mencerna dalam suatu kalimat dalam Al-Qur'an. Kok masih ada lagi? Di sini diartikan sodikun. Sodikun itu di dalam, baik itu misalnya hijaz atau arti di dalam HP ataupun Al-Quran terjemah, itu diartikan benar. Mereka itulah orang-orang yang benar. Lah, kenapa sodikun dikatakan benar? Padahal arti sodikun sendiri itu berasal dari sidik. Sidik artinya apa? Jujur. Jujur. Kenapa kok dikatakan benar? Karena begini, apabila dikatakan orang mukmin yang sebenarnya, kemudian dia itu orang mukmin sebenarnya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dengan tidak ragu-ragu. Kemudian mereka berjihad di jalan Allah, baik itu dengan diri mereka maupun harta-harta mereka, dilaksanakan dengan sungguh-sungguh jujur, betul-betul melaksanakan. Kalau dia tidak melakukan salah satunya, itu namanya orang yang tidak jujur. Itu namanya tidak benar. Karena dia melaksanakan dengan jujur apa yang dilaksanakan dari Gusti Allah itu, maka dia dikatakan benar. Maka mereka itulah orang-orang yang benar. Jadi adanya Jun, kalau kita membaca terjemah, loh ini kok yang namanya maaf kok diartikan ada kata sebenarnya, kok tidak amal perbuatan. Loh ini sodikun kok dikatakan kok dikatakan tidak jujur, tapi kok dikatakan benar, itu bagaimana? Ternyata ada Junnya. Nah, Bapak-bapak sekalian yang kami hormati, kami bahas sedikit tentang masalah prinsip-prinsip kalimat dalam bahasa Arab kami sampaikan supaya apa? Supaya ada adik-adik, generasi muda dan sebagainya bisa lebih tinggi lagi. Tidak hanya mempelajari bacaannya, tapi juga mempelajari terjemahannya, bisa mengerti tahu dalamnya, mempelajari tafsirnya, dan bisa meningkat mempelajari kalimat-kalimat dalam bahasa Arabnya. Demikian tidak kami panjang lebarkan. Insya Allah bisa kalau ada manfaatnya pada adik kami dan bapak sekalian bisa mengambil manfaatnya. Namun apabila ada kekurangan dari kami sendiri, untuk kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk masalah pembahasan ini memang ada bukunya, memang ada bukunya, namun tidak kami tidak punya, hanya sedikit yang kami ketahui saja. Untuk itu marilah kita tutup dengan berdoa. Mohon panjurung amin pun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhikal karim wa atimi sultanik. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa asbi asma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya hayya hajat.
Rabbi auzidni an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.